Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Umul Rahma, mahasiswi program studi PGSD semester 3 Universitas Muhammadiyah Buton NPM 0319010554. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi dan membedakannya dengan sistem pencernaan pada hewan lain dalam program studi IPA kelas tinggi. Yuk teman-teman, kita simak saja langsung videonya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut pada sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih pengertian pencernaan itu. Nah, pengertian pencernaan adalah penghancuran bahan makanan atau mekanis atau enzimatis, kimia, dan mikrobia dari bentuk kompleks atau molekul besar menjadi sederhana atau bahan penyusun dalam saluran cerna. Nah, kita berlanjut pada sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu sapi. Kita bisa lihat pada gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan tahap-tahap sistem pencernaan pada sapi. Dan kita akan membahas satu persatu dari tahap-tahap sistem pencernaan pada sapi. Pertama, rongga mulut. Tahap pertama terjadi di rongga mulut, di mana rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan sapi dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Makanan tersebut dikunyah kasar dalam mulut dengan bantuan ludah. Kemudian makanan tersebut melewati osefagus atau kerongkongan. Nah, setelah makanan tersebut melewati osefagus atau kerongkongan, di situ terjadi tahap pencernaan kedua, di mana fungsi osefagus sebagai jalur penghubung antar rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati osefagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan hewan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan tahap ketiga dari sistem pencernaan hewan ruminansia yaitu sapi, di mana makanan yang telah melewati osefagus kemudian akan menuju ke lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa, di mana di dalam lambung terdapat rumen atau perut besar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu mengurai makanan. Omasum atau perut buku berfungsi sebagai membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurai kadar air. Obasum atau perut masam berfungsi mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Retikulum atau perut jala berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tahap keempat dari sistem pencernaan hewan ruminansia yaitu sapi, di mana usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Kelima yaitu anus. Anus merupakan tahap terakhir dari sistem pencernaan hewan ruminansia yaitu sapi, di mana setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sedangkan sistem pencernaan pada hewan lain yaitu ikan, kita bisa lihat pada gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan tahap-tahap sistem pencernaan
pada ikan, di mana tahap pertama terjadi pada mulut atau rongga mulut. Rongga mulut diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya, dan juga terdapat organ pengecap makanan. Pada sebagian ikan, ada memiliki semacam lidah, yaitu suatu penebalan pada bagian depan tulang archaeoiden yang terdapat di dasar putih. Lidah diseliputi oleh sel epitelium yang kaya akan sel mukus dan organ pengecap. Pada beberapa jenis ikan, kadangkalanya lidahnya ditutupi oleh gigi. Pada langit-langit bagian belakang terdapat pada organ palatin yang merupakan menebalan dari lapisan mukus. Organ tersebut terdiri atas lapisan otot dan serat kolagen dan berfungsi sebagai proses penelanan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan yang dimakan. Kedua, faring. Faring merupakan tahap kedua dari proses pencernaan makanan pada ikan, di mana proses penyaringan makanan terjadi pada segmen faring karena tapis insang mengarah ke segmen faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut dan kadang masih ditemukan organ pengecap. Jika material yang masuk bukan makanan, maka material itu akan dibuang melalui celah insang. Ketiga, esofagus. Esofagus merupakan tahap ketiga dari sistem pencernaan pada ikan, di mana esofagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insang. Pada organ esofagus mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Keempat, yaitu lambung. Lambung merupakan tahap keempat dari sistem pencernaan pada ikan. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif besar bila dibandingkan dengan segmen lainnya. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsi lambung sebagai tempat penampungan makanan sementara dan sebagai pencerna makanan. Pada segmen ini, makanan mengalami pengadukan sampai menjadi komponen yang disebut klaim. Kelima, yaitu pilorus. Pilorus merupakan tahap kelima dari sistem pencernaan pada ikan, di mana pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Segmen ini sangat mencolok karena ukurannya yang mengecil atau menyempit. Pada segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Keenam, yaitu usus. Usus merupakan tahap keenam dari sistem pencernaan pada ikan, di mana usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada ikan, pembagian segmen ini lebih sederhana dibandingkan pada hewan tingkat tinggi lainnya. Hal ini karena bentuk serta diameter usus relatif homogen mulai bagian depan hingga bagian belakang. Pada bagian depan usus, ada yang terdapat dua saluran dan ada yang satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu atau ductus choledochus dan saluran yang berasal dari pankreas. Perbedaan usus pada ikan tiap jenis ikan terletak pada bentuknya. Ikan jenis herbivora memiliki usus yang menggulung dan panjang, sedangkan untuk ikan omnivora memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora tetapi lebih pendek. Sedangkan untuk ikan karnivora memiliki usus pendek dan tidak menggulung. Usus merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Bentuk sel yang umumnya ditemukan pada epitelium usus adalah enterosit dan mukosit. Enterosit merupakan sel yang paling dominan di antara enterosit terdapat mukosit. Jumlah mukosit meningkat ke arah bagian belakang usus. Enterosit merupakan sel yang permukaan atasnya mengarah ke rongga mulut memiliki mikrofili yang berperan dalam penyerapan makanan. Mukosit atau sel penghasil lendir merupakan sel yang berbentuk seperti piala atau sel goblet. Pada permukaan mukosit terdapat mikrofili yang bagian bawahnya mengandung butiran-butiran yang disebut mucigen sebagai hasil sintesis sel. Ketujuh, yaitu rektum.
Rektum merupakan tahap ketujuh dari sistem pencernaan pada ikan. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion-ion, sedangkan pada larva ikan selain sebagai penyerap air dan ion, rektum juga sebagai penyerap protein. Kedelapan yaitu anus. Anus merupakan tahap terakhir dari sistem pencernaan pada ikan, di mana anus merupakan ujung dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya fases yang berasal dari rektum. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Nah, teman-teman, sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan, itu merupakan organ-organ dari tahap-tahap sistem pencernaan pada ikan. Namun, selain organ-organ di atas, saluran pencernaan ikan juga memiliki beberapa organ tambahan lain, yaitu kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Pertama, kelenjar empedu. Kantong empedu atau disebut juga vesica valea. Organ tersebut terletak di sekitar hati dan berwarna hijau kebiruan. Kantong empedu berfungsi menampung cairan empedu. Jika kekurangan cairan empedu, dapat menurunkan kecernaan lemak dan kekurangan vitamin-vitamin yang hanya larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K. Kedua, kelenjar pankreas. Pankreas terletak berdekatan dengan usus depan lambung. Saluran pankreas bermuara pada usus depan dengan warna kekuning-kuningan. Pankreas mempunyai dua tipe sel. Yang pertama adalah sel eksokrin yang berfungsi untuk mensintesis enzim. Hasil utama pankreas eksokrin adalah enzim-enzim pencernaan seperti protease, amilase, kitinase, dan lipase. Sel yang kedua adalah endokrin yang berfungsi untuk mensintesis hormon. Nah, teman-teman, itulah pembahasan dari saya tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia yaitu sapi dan membandingkannya pada hewan lain yaitu ikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fasabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.